Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya takdimi dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hadis Umum dan sekaligus dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD. Dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Poin yang pertama yaitu pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan, agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang sangat diperlukan untuk dirinya sendiri dan juga masyarakat. Poin yang kedua yaitu sistem pendidikan yang dianut Indonesia saat ini. Yang pertama, sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Sistem pendidikan ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Di sini peserta didik diberi pengajaran kejujuran, tegang rasa, kedisiplinan, dan juga lain sebagainya. Nilai ini disampaikan melalui pelajaran PKN, bahkan nilai ini juga disampaikan di tingkat pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi. Yang kedua, Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka. Menurut sistem pendidikan ini, peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif dan juga inovatif. Yang ketiga, sistem pendidikan beragama. Di Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, daerah, budaya, dan juga lain-lain, serta pendidik Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal dan juga non-formal. Yang keempat, sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Di dalam KBM, waktu diatur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan karena waktunya terlalu singkat atau sebaliknya. Yang kelima, sistem pendidikan yang sesuai dengan perubahan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan atau pergantian dari waktu ke waktu. Hingga sekarang, Indonesia menggunakan kurikulum KTSP dan berlanjut ke kurikulum Merdeka. Poin yang ketiga yaitu permasalahan pendidikan di Indonesia. Bagi orang-orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami sakit. Dunia pendidikan yang sakit ini disebabkan seringkali pendidikan tidak memanusiakan manusia. Kepribadian manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Poin yang keempat yaitu penyebab rendahnya kualitas pendidikan. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Yang keempat, rendahnya prestasi siswa. Yang kelima, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Yang keenam, mahalnya biaya pendidikan. Memasuki abad ke-21, dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional, tetapi karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Perasaan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad ke-21. Globalisasi terasa kuat dan juga terbuka. Kemajuan teknologi dan juga perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.